Dari Jawa Timur tadi saya ajak Ustaz dan juga pemirsa menuju ke Sulawesi Barat. Jadi ada tidak adanya sarana atau minimnya sarana masjid dan lapangan terbuka membuat warga korban gempa di Desa Boteng Utara, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, ya terpaksa menggelar sholat 5 waktu dan sholat Jumat berjamaah di tengah reruntuhan puing. Ratusan warga korban gempa yang tinggal di tenda-tenda pengungsian di Dusun Pasada, Desa Boteng Utara, Kecamatan Simboro, Mamuju, tampak khusyuk menggelar ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak ada sarana masjid atau lapangan terbuka untuk menggelar ibadah. Bekas puing-puing reruntuhan masjid satu-satunya di dusun ini disulap warga menjadi tempat sholat Jumat. Sejumlah warga mengaku cemas dan was-was menggelar ibadah di lokasi ini. Lantaran rangka masjid yang hanya ditopang pilar tengah rawan ambruk. Namun karena tak ada tempat ibadah yang lain, mereka mengaku hanya pasrah. Ya takut bagaimana Pak, tidak ada apa lagi di tempat ini. Tidak ada tempat lain. Iya, tidak ada lagi. Terpaksa sembahyang di tengah reruntuhan gitu Pak. Iya. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter Jumat 2 pekan lalu membuat dusun ini porak-poranda. Tak hanya bangunan permukiman yang hancur, namun sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan masjid juga ikut ambruk dan tak layak pakai lagi. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Masya Allah, di tengah segala keterbatasan, cobaan, teman-teman korban gempa tetap menyempatkan untuk sholat, termasuk sholat Jumat berjamaah tadi siang. Kalau beberapa pandangan sanksi Ustadz, kan sholat Jumat kan tidak segampang itu, kira-kira. Mungkin Ustadz bisa mengingatkan kembali, kira-kira seperti apa syarat sah sholat Jumat, apalagi teman-teman di pengungsian tadi. Ya, ini luar biasa ya. Saudara-saudara kita di pengungsian tetap ingin menjalankan ibadah agung, yaitu misalnya sholat Jumat. Karena memang kemuliaannya, kemuliaan waktunya, kemuliaan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal. Yang pertama bahwa Rasul bersabda, setiap bumi Allah adalah tempat yang suci dan boleh untuk digunakan sholat. Dipastikan tentu bukan tempat yang kotor, bukan tempat yang najis. Sehingga semua tempat layak untuk kita jadikan sebagai tempat sholat. Yang kedua adalah bahwa ibadah itu ada dua pula. Ada yang bersifat materi, ada yang bersifat nilai. Jika secara materi, sarana prasarana tidak memadai, maka tentu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika memungkinkan, menjalankan juga sesuatu yang tetap diakui oleh agama kita. Karena tetap saja, bagaimanapun ya, bumi ini adalah Allah cipta kita menjalankan kehidupan untuk kita pula beribadah. Ketika mungkin beribadah, kita jalankan. Ketika tidak mungkin karena ada faktor yang lain, maka ini sebuah keringanan dari Allah. Rukhsah dalam kaidah fikih, sehingga siapapun yang berusaha untuk mendapatkan ya sarana beribadah atau mendapatkan nilai dari ibadah, tetap saja kedua-duanya adalah dinilai, dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah mudah dan dimudahkan begitu Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya, memberi ilmu kepada kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat begitu Ustaz. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.